Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat berbicara, nikmat melihat, nikmat mendengarkan, yang mana semua itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis. Kita tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Kita tidak perlu membayarnya, memeras keringat untuk mendapatkannya, tetapi kita hanya perlu untuk menggunakannya dengan baik. Kita hanya perlu untuk selalu mensyukurinya. Ia seperti modal bagi seorang pengusaha. Barang siapa yang bersyukur, maka akan Allah tambahkan. Kalau kita sudah punya modal, maka bersyukurlah dan gunakanlah modal tersebut. Maka gunakanlah modal tersebut dengan baik. Ketika kita berdoa, ucapkanlah, masukkanlah modal ini di dalam doa-doa kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berdoa dengan penuh rasa syukur. Ketika kita berdoa, biasanya kita meminta, mengemis, dan mengeluh dengan segala macam kondisi yang kita rasakan. Apakah kita tidak berpikir untuk tidak mengeluh di hadapan Allah? Bukankah ada sisi lain di mana kita tidak bisa mengeluh di hadapannya? Bisakah kita berdoa, berbicara di hadapan Allah dengan rasa penuh syukur, dengan rasa terima kasih atas nikmat tersebut? Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu mencintai kita, sabar dalam membimbing umatnya, meskipun sering ditolak, meskipun sering mendapat ejekan, mendapat penolakan, namun beliau tidak pernah mengenal kata menyerah ketika mendapatkan penolakan dari umatnya tersebut.
Teman-temanku sekalian, apakah hari ini teman-teman sudah membaca Al-Quran? Dan apakah di antara kita ada yang pernah merasakan keraguan di dalam hatinya? Di antara teman-teman yang mendengarkan saya hari ini, apakah teman-teman pernah merasa ragu terhadap Islam, agama kita? Kalau kita pernah merasakan itu, maka hari ini mari kita perbaiki kembali perasaan kita dengan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Artinya, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka."
dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Apakah teman-teman sudah mendengarkan bacaan Al-Quran tadi beserta artinya? Semoga hati teman-teman kembali sejuk dan kembali dikuatkan keyakinannya setelah membaca ayat-ayat tadi. Teman-teman bisa membacanya kembali di rumah dengan membuka Al-Quran Surah Maryam ayat 22 sampai ayat 38. Mari sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran 1 halaman atau setengah halaman, karena di sana kita bisa mendapatkan penguatan, kita bisa mendapatkan ilmu yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lihat hari ini sangat banyak terjadi orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Kita melihat ada public figure ya yang dulunya adalah orang Islam, namun karena sesuatu dia meninggalkan agama ini. Janganlah kita meninggalkan agama ini karena manusia, karena dunia yang ingin kita dapatkan. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi tempat kembali kita. Manusia dan dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Apa yang kita akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ternyata selama hidup di dunia kita termasuk golongan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita jauh dari Al-Quran. Kita mendustakan firman-firman-Nya. Kita tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dunia inilah tempatnya kita memperlihatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saat pembalasannya nanti. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan balasan yang baik dari Allah kalau selama di dunia kita ternyata meragukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa gunanya harta dunia yang kita dapatkan, tetapi justru menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai cinta kita kepada dunia, kepada pasangan, kepada manusia lebih besar dibandingkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita penglihatan, yang memberikan kita pendengaran, yang memberikan kita hati, yang memberikan kita akal, pikiran. Namun semuanya itu tidak kita syukuri. Kita tidak menganggapnya sebagai sebuah pemberian yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakannya justru untuk semakin mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk meninggalkan yang tidak dicintai Allah dan kita bersegera untuk mencari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita bisa melihat, membaca ayat 31 bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Isa juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 31 di mana Nabi Isa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta berbakti kepada ibunya. Dan dia tidak menjadikan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang
Nabi Isa untuk berlaku sombong. Nah, Nabi Isa diperintahkan untuk sholat. Ketika seorang Nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat, maka kita pun harus melaksanakan sholat, teman-teman sekalian. Dan Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan sholat dan memerintahkan kita untuk melaksanakan zakat. Sehingga kita tidak perlu untuk berselisih siapa yang paling benar. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, apakah jalan yang saya tempuh ini sudah benar? Apakah jalan yang saya tempuh ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membaca ayat-ayat ini, menerima ayat-ayat ini, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa. Maka mari kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, memiliki sekutu. Allah tidak pernah mengatakan hal tersebut di dalam kitab-kitabnya, baik kitab yang terdahulu maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Teman-teman sekalian, sekian untuk hari ini. Semoga bacaan Al-Quran kita diberkahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk hari ini. Semoga kita bisa selalu saling mengingatkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.